Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama, Raja Hacker ternyata pengusaha batubara. Seorang hacker kawakan bernama Vyacheslav Penchukov atau Tank buka-bukaan soal kehidupannya, termasuk saat ditangkap beberapa tahun lalu. Kini dia mendekam di penjara Colorado usai jadi buron selama 10 tahun. Ternyata dulu Tank juga sempat menjadi pengusaha batubara. Tank bersama kru Zeus menggunakan teknologi kejahatan siber untuk melakukan pencurian dari rekening bank usaha kecil pemerintah daerah dan lembaga amal selama akhir tahun 2000-an. Kejahatan itu berhasil menguras uang banyak korban. Setidaknya ada lebih dari 600 korban dengan kerugian lebih dari 4 juta pound sterling selama 3 bulan di Inggris. Menurutnya kejahatan saat itu adalah uang mudah, sebab para korbannya yang merupakan bank, begitu pula polisi di berbagai wilayah tidak bisa mengatasinya. Kejahatan Tank mulai membesar pada 2018 sampai 2022. Saat itu dia bergabung dengan ekosistem ransomware dan menargetkan banyak perusahaan internasional serta rumah sakit. Butuh waktu 15 tahun termasuk 10 tahun jadi buron sebelum akhirnya dia ditangkap pada 2022 lalu. Tank menceritakan dirinya pernah mendirikan perusahaan jual beli batu bara. Meski tak terdeteksi, FBI masih terus melacaknya dan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang. Masalah lain, dia diperas habis-habisan oleh pihak berwenang Ukraina tempatnya bersembunyi setelah mengetahui dia adalah peretas kaya yang dicari oleh Barat. Kini dia ditahan di fasilitas pemasyarakatan Englewood. Dia mengaku menghabiskan waktu sebaik-baiknya selama di penjara. Kita beralih ke informasi terpopuler yang berikutnya. Sektor keuangan Wall Street dilaporkan semakin meningkatkan rencana mereka untuk meninggalkan New York City dan pindah ke Texas. Pendorong utama dari eksodus ini adalah meningkatnya kekhawatiran terhadap terpilihnya Zohran Mamdani, seorang sosialis demokrat yang vokal sebagai wali kota New York. Mamdani yang juga merupakan muslim pertama yang menduduki kursi wali kota dikenal dengan platform politiknya yang fokus pada peningkatan pajak bagi orang kaya dan perusahaan, serta regulasi yang lebih ketat terhadap sektor keuangan dan real estate. Secara rinci, Mamdani berencana untuk menambahkan 2% pada tarif pajak penghasilan bagi individu yang berpenghasilan 1 juta dolar AS atau setara 16,7 miliar rupiah atau lebih. Kebijakan ini diperkirakan dapat meningkatkan pendapatan kota sebesar 4 miliar dolar atau 66,8 triliun rupiah hingga 5 miliar dolar atau 83,5 triliun rupiah setiap tahunnya. Sejumlah perusahaan investasi besar dan hedge fund telah lebih dulu memindahkan atau merelokasi sebagian besar operasionalnya ke kota-kota seperti Austin dan Dallas. Di sisi lain, jumlah wisatawan ataupun jutawan dari Amerika di Texas telah meningkat dari 8,5% menjadi 9,2% pada periode yang sama. Sektor jasa keuangan adalah inti dari motor penggeraknya. Ya pemirsa, Australia dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian keamanan baru yang mencakup peningkatan kerjasama militer dan konsultasi strategis tingkat tinggi. Kesepakatan itu diumumkan Rabu 12 November usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney. Dalam pernyataan pers bersama di kapal HMAS Canberra, Albanese menegaskan kedua negara telah menyelesaikan secara substansial negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama. Ia menekankan fakta tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat stabilitas kawasan. Albanese pun menyebut dirinya berencana mengunjungi Indonesia tahun depan untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut. Menurutnya kesepakatan ini akan memperdalam kerjasama pertahanan yang telah dibangun melalui Fakta Pertahanan Bilateral yang ditandatangani pada 2024. Perjanjian yang baru nantinya akan memuat komitmen kedua negara untuk secara rutin melakukan konsultasi di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan. Selain itu, kesepakatan tersebut juga mencakup mekanisme koordinasi jika salah satu atau kedua negara menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Kita ke berita terpopuler yang terakhir, Presiden Prabowo Subianto turun tangan memeriksa percepatan penggunaan dana transfer ke daerah
oleh para kepala daerah seusai Menteri Keuangan Perubahan telah sebelumnya menyurati gubernur, bupati hingga wali kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah sampai akhir 2025. Saat rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja, Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun. Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali di daerah yang juga merupakan uang rakyat. Sebelumnya, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah sejak 20 Oktober 2025. Ia memperingatkan kepada kepala daerah, realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun lalu. Akibatnya simpanan dana Pemda diperbankan sampai dengan kuartal 3 2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah sudah senilai 644,8 triliun atau 74% dari pagu. Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.